شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima qad alamtana wa razuqna ilma tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati mansila. Pemirsa kanal Pia Tengaran yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari ke-27 di bulan Ramadan. Kita berada di injury time di bulan Ramadan 1446 Hijriah kali ini. Di kesempatan sore hari ini telah hadir ke tengah-tengah kita Ustaz Priyadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Ada tema apa Ustaz untuk pemirsa hari ini? Nah, insyaallah akan menyampaikan beberapa amalan yang nantinya mungkin bisa menjadi pelengkap dari rangkaian panjang bulan Ramadan ini. Ya. Baik. Masya Allah. Baik pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangkaian Mutiara Nasihat Ramadan kali ini, insyaallah waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Tafadhal Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas untuk senantiasa membasahi lisan kita melainkan rasa syukur kita, alhamdulillah, atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hingga akhir-akhir dari bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya, dan tentu ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berbahagia atas nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan darinya melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Maka hendaknya kita berbahagia atas karunia, atas hidayah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berupa kita dimudahkan olehnya untuk terus berada di atas ketaatan kepadanya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tidak hentinya kita haturkan kepada suri toladan terbaik kita, sebaik-baik manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala utus di atas muka bumi ini. Tiada lain beliau adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini, hari ke-27 dari bulan Ramadan, merupakan hari yang sangat krusial ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ending dari rangkaian hari-hari yang panjang dari bulan Ramadan ini. Dan kita dapat menyaksikan ternyata banyak orang yang sudah mulai euforia dengan menjelangnya akhir dari bulan Ramadan ini. Bahkan mungkin tidak jarang kita dapati pula orang-orang yang sudah mulai melakukan selebrasi meskipun Ramadan belum usai. Ya. Maka ini sangatlah berbahaya ketika seseorang sudah selebrasi padahal dia belum naik ke atas podium.
Hal ini telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau, la tu'jabu bi amri ahadin hatta tangduru bima yukhtamulah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau kagum, takjub terhadap amalan salah seorang di antara kalian, ataupun kalian kagum terhadap amalan kalian sendiri, hatta tamburu bima yukhtamulah, sampai engkau dapati, engkau lihat bagaimana orang tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup, mengakhiri amalan orang tersebut, ya. Maka ini menjadi sebuah hadis yang patut untuk kita renungkan bersama, bahwa Nabi kita mengingatkan agar kita tidak mudah untuk berbangga dengan amalan-amalan yang telah kita tunaikan di awal-awal sampai hari ke-27 dari bulan Ramadan ini, sampai kita benar-benar nantinya berpisah dengan bulan Ramadan, ya. Tidak hanya kita melihat kepada orang lain, tetapi kita juga perlu untuk melihat kepada diri kita sendiri, bagaimana kita akan mengakhiri bulan Ramadan ini. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata pula Imam Ibnu Al-Jauziyah, beliau mengingatkan akan poin penting ini dengan perkataan beliau, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada endingnya, ya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalaupun sekiranya engkau tidak bisa tampil maksimal di saat menyambut awal kedatangan bulan Ramadan, maka hendaknya engkau bisa tampil maksimal di ujung dari bulan Ramadan ini, ya. Sehingga ini menjadi sebuah pengingat sekaligus motivasi kita bersama. Kalaupun sekiranya kita di awal bulan Ramadan ternyata masih banyak alfa yang kita lakukan, masih malas-malasan kita beramal di bulan Ramadan, maka kita ada harapan. Di akhir dari bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan waktu yang tersisa. Bukankah Nabi SAW juga pernah bersabda mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabat-sahabatnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh di antara kalian akan ada seseorang yang dia dalam kesehariannya senantiasa beramal soleh, beramal ketaatan, dia isi hari-harinya penuh dengan ketaatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak antara dirinya dengan jarak menuju surga hanya tinggal sedikit sekali, ya. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ternyata catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, ternyata menjelang akhir dari kehidupannya dia mengamalkan amalan-amalan para penduduk neraka. Ia akhiri hidupnya dengan berbuat kemaksiatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia sebagai penghuni neraka. Maka ini kondisi yang sangat menyayat hati, kondisi yang kita harapkan untuk tidak kita temui bersama. Ketika seseorang mengisi kehidupannya dari awal, dari masa mudanya penuh dengan kebaikan, namun menjelang wafatnya dia berbuat kemaksiatan, kemudian Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka. Dan Nabi SAW masih melanjutkan perkataan beliau, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengisi kehidupan sehari-harinya dengan berbuat kemaksiatan demi kemaksiatan, entah itu dengan berzina,
entah itu dengan meminum minuman keras, entah itu dengan berbuat kekufuran ataupun kesyirikan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya di akhir-akhir dari waktu kehidupan yang dia miliki, sehingga dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tetapkan dirinya sebagai penghuni surga. Maka inilah ending yang pada akhirnya kita impikan bersama. Meskipun kita tidak harus mengisi awal-awal dari kehidupan kita dengan kemaksiatan kepada Allah. Alangkah baiknya ketika kita mengisi hidup kita di awal dari umur-umur yang kita miliki dengan ketaatan, dan kemudian kita tutup kehidupan kita dengan ketaatan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah hadis yang mengingatkan tentang kemungkinan yang bisa terjadi di akhir dari kehidupan seorang manusia. Maka apabila kita coba menarik hadis ini kepada bulan Ramadan, yang mana menjelang berakhirnya bulan Ramadan, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Ada yang mungkin mengisi bulan Ramadan dari malam pertama sampai menjelang akhir dari bulan Ramadan penuh dengan ketaatan dan kebaikan. Namun di waktu yang tersisa hanya 2 atau 3 hari ini, ternyata dia menutup bulan Ramadan dengan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Maka tentu akhir dari Ramadan yang dia temui adalah sebuah kerugian. Namun ketika kita mencoba mengingat bahwa banyak alfa yang kita mungkin tunaikan di awal Ramadan, dan di waktu yang tersisa ini 2 ataupun 3 hari ke depan, maka ada harapan bahwa kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang sukses, masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, karena kita mengumpulkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita mengumpulkan dan menutup akhir dari bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa amalan yang mana ini nantinya bisa kita amalkan bersama sebagai salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita, rangkaian amal ibadah dan ketaatan yang kita tunaikan dari awal Ramadan sampai nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena Nabi SAW beliau mengingatkan kepada umatnya dengan sabda beliau SAW, man ahsana fima baki ghufira lahu ma madha. Barang siapa yang bisa tampil maksimal di waktu yang tersisa, maka Allah akan memberikan ampunannya untuk dirinya. Wa man asa'a fima baki, namun barang siapa yang tidak bisa tampil maksimal di waktu yang tersisa, ukhidha bima madha wa bima baki, maka dia akan dihukum oleh Allah di waktu yang tersisa, demikian juga dengan waktu yang telah ia lalui. Maka kita mencoba memaksimalkan sisa dari bulan Ramadan ini dengan beberapa amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya contohkan melalui Al-Quran maupun melalui sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 4 amalan yang ini bisa kita tunaikan bersama di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini. Maka amalan yang pertama adalah zakatul fitr. Ya. Dan zakatul fitr ini sudah merupakan sebuah syariat yang kita ketahui bersama, yaitu sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas setiap muslim ataupun muslimah, ya.
dengan cara kita mengeluarkan bahan makanan pokok yang kita miliki sebanyak takaran 1 sok, ya. Yang mana 1 sok ini kurang lebihnya kalau kita mencari angka yang aman adalah 3 kg, ya. Karena orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, dan nasi berasal dari beras, maka zakat fitr ini kita keluarkan berupa makanan pokok, yaitu beras sebanyak 3 kg setiap jiwanya, ya. Tentu di dalam hikmah pensyariatan zakatul fitr ini bukan hanya sebatas amalan yang tidak memiliki faedah, ya. Nabi SAW menyebutkan di antara hikmah pensyariatan zakatul fitr ini, beliau mengatakan tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin, ya. Bahwa zakatul fitr Allah Subhanahu wa taala syariatkan zakat ini tuhratan lis-shaim, ya, sebagai penyucian atas segala kekurangan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa selama bulan Ramadan. Dan yang kedua, hikmahnya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tu'matan lil masakin, adalah sebagai bahan makanan pokok yang bisa dimakan di hari raya bagi mereka para fakir miskin. Maka siapapun di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rizki, hendaknya kita melaksanakan syariat ini, ya. Bukan hanya sebatas kita ingin memberikan makan kepada fakir miskin, bukan hanya sebatas kita mengeluarkan beras yang mungkin tidak seberapa bagi keluarga kita, namun ternyata pada nyatanya Allah sediakan hikmah yang luar biasa dari syariat zakat fitr ini. Kemudian amalan kedua yang bisa kita amalkan bersama menjelang akhir daripada bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbanyak bertakbir kepadanya melalui firman yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ia mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah wala'allakum tashkurun, ya. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan ini, kemudian kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bisa menjadi hamba-hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah amalan yang mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai amalan yang ringan, karena amalan ini hanya sebatas amalan lisan, namun menjadi begitu bermakna dan berarti ketika seseorang melaksanakan amalan ini disertai dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ketundukan, disertai dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan takbir ini bisa menjadi penyempurna dari kekurangan yang terjadi, kealfaan dan kekhilafan yang dilakukan oleh seorang hamba selama bulan Ramadan. Kemudian amalan ketiga yang sekiranya bisa kita amalkan bersama di akhir dari bulan Ramadan ini nantinya adalah salat Idul Fitri, ya. Dimana saking mulianya amalan ini, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan seluruh umatnya dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita. Bahkan sekalipun wanita, para wanita itu sedang mengalami masa haid, Nabi SAW tetap memerintahkan mereka untuk bisa hadir ke musola, ke tempat sholat, untuk bisa menyaksikan sholat Idul Fitri ini
Dan ini menunjukkan bahwa sholat Idul Fitri adalah sebuah syariat yang sangat mulia. Karena Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan seluruh umatnya tanpa terkecuali untuk dapat menyaksikan dan hadir di acara ataupun di amalan sholat Idul Fitri ini. Dan amalan terakhir, amalan yang keempat, yang ini nantinya bisa kita harapkan sebagai penyempurna dari rangkaian bulan suci Ramadan, adalah kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana yang telah Nabi SAW sabdakan, man shoma Ramadhana thumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti, dia menambahkan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka pahalanya seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh lamanya. Masya Allah, ini sebuah syariat yang sangat indah. Hanya dengan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan pahala yang berlipat-lipat ganda, setara dengan seseorang berpuasa selama 1 tahun penuh lamanya. Maka ini beberapa amalan yang sekiranya bisa menjadi pengingat kita bersama untuk kita nantinya, baik menjelang berakhir bulan Ramadan ataupun ketika Ramadan telah meninggalkan kita, kita terhitung sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunannya, dan kita tidak termasuk dari orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kerugian karena berjumpa dengan Ramadan, lantas dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz Riyadi atas penyampaiannya. Masya Allah, ini sekaligus menjadi pengingat buat kita bahwasanya ketika kita sampai di akhir ini bukan berarti sudah berakhir ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Bahwa injury time itu justru menjadi langkah untuk lebih semangat lagi. Iya. Barangkali ada amalan yang tertinggal di belakang. Betul. Baik, tarik sedikit Ustaz, tadi ada 4 amalan ya. Yang pertama zakat fitrah, kemudian memperbanyak bertakbir, Naam. kemudian salat Idul Fitri, dan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Taib. Masya Allah. Yang mudah-mudahan 4 amalan ini bisa menyempurnakan puasa kita di puasa Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian Mutiara Nasihat Ramadan di kesempatan hari ini 27 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga yang disampaikan dapat kita amalkan. Amin. Apalagi ini adalah hari-hari terakhir bulan Ramadan, kita perbanyak istighfar, perbanyak berdoa, dan bersiap-siap melaksanakan 4 amalan yang disampaikan oleh Ustaz Riyadi tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان